Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nacho Francia dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2902450027. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza, MPD. Ini saya akan membahas mengenai bab penyusutan. Yang pertama saya bahas adalah pengertian penyusutan, yang kedua ciri-ciri penyusutan, yang ketiga faktor penyusutan, yang keempat metode penyusutan, yang kelima manfaat penyusutan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pengertian penyusutan. Pengertian penyusutan adalah pengurangan atau penurunan nilai aset tetap karena keausan normal, berlalunya waktu, dan keusangan teknologi. Kita menggunakan kata penyusutan untuk pengurangan nilai aset tetap dan berwujud, sedangkan amortisasi untuk pengurangan nilai aset tidak terwujud. Contoh dari penyusutan yaitu kendaraan mesin atau peralatan yang nilainya menurun seiring waktu. Selanjutnya adalah ciri-ciri penyusutan, yaitu ada 3. Yang pertama, proses penyusutan aset akan dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, dan teratur. Yang kedua, nilai aset akan tetap mengalami penurunan, baik itu akan digunakan ataupun tidak. Dan yang terakhir, selama proses depresiasi, nilai aset tidak akan dikembalikan ke nilai aslinya. Selanjutnya, yaitu manfaat menghitung penyusutan. Menghitung penyusutan memiliki berbagai manfaat, baik dari sisi akuntansi, manajemen, maupun perpajakan. Berikut adalah beberapa manfaat utama. Yang pertama itu menentukan nilai buku aset, yang kedua mengalokasikan biaya aset secara wajar, yang ketiga perencanaan keuangan, yang keempat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, yang kelima menilai kinerja operasional, yang keenam transparansi dalam laporan keuangan, dan yang terakhir yang ketujuh mengukur keseimbangan biaya dan pendapatan. Nah, selanjutnya ada faktor penyusutan. Faktor penyusutan ada 6, yaitu tingkat penyusutan atau depreciation rate, yang kedua waktu atau time period, yang ketiga nilai awal atau initial value, yang keempat itu adalah nilai sisa atau residual value, yang kelima penggunaannya atau pemakaian, yang terakhir yaitu keenam bisa terjadi karena faktor eksternal. Selanjutnya adalah metode penyusutan. Metode penyusutan atau depresiasi adalah cara untuk menghitung biaya aset selama masa penggunaannya. Penyusutan dilakukan karena aset mengalami penurunan nilai dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh keausan, berakhirnya umur manfaat, ataupun keusangan. Penyusutan penting untuk dilakukan karena dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Beberapa metode penyusutan yang umum digunakan adalah yang pertama garis lurus, yang kedua metode saldo menurun, yang ketiga metode satuan jam kerja, yang keempat metode satuan hasil produksi, dan yang kelima itu ada metode unit produksi. Yang pertama kita bahas adalah metode garis lurus. Metode garis lurus atau straight line method adalah pendekatan yang paling sederhana dan sering digunakan dalam menghitung depresiasi aset. Dalam metode ini, biaya penyusutan setiap tahun dihitung dengan membagi selisih antara biaya perolehan aset dan nilai residu dengan umur ekonomisnya. Rumusnya yaitu harga perolehan dikurang nilai residu dibagi masa manfaatnya. Contohnya itu ada sebuah perusahaan membeli mesin produksi dengan harga 250 juta. Mesin tersebut kemudian diperkirakan memiliki masa manfaat selama 10 tahun dengan nilai residu sebesar 50 juta. Nah, jawabannya yaitu 250 juta dikurang 50 juta dibagi 10. 10-nya itu adalah masa manfaatnya. Sama dengan 200 juta dibagi dengan 10 sama dengan 20 juta. Jadi penyusutan tahunan adalah 20 juta. Selanjutnya kita akan membahas metode saldo menurun. Metode saldo menurun atau declining balance method adalah salah satu metode penyusutan yang menghitung penyusutan berdasarkan persentase tetap dari nilai buku aset setiap tahun. Metode ini menghasilkan nilai penyusutan yang lebih besar pada awal masa manfaat aset dan semakin kecil di tahun-tahun. Nah, rumusnya itu adalah persentase penyusutan dikali nilai buku tahun. Contohnya itu, sebuah perusahaan membeli komputer seharga 20 juta. Masa manfaat komputer ini adalah 5 tahun dan presentasi penyusutan ditetapkan sebesar 40% per tahun. Menggunakan metode saldo menurun, hitunglah nilai penyusutan untuk tahun pertama dan tahun kedua.
Jawabannya untuk penyusutan tahun pertama yaitu 40% dikali 20 juta sama dengan 0,4. 0,4 itu berasal dari 40% yang didesimalkan. Setelah itu 0,4 dikali 20% sama dengan 8 juta. Untuk penyuluhan tahun kedua yaitu 20 juta dikurang 8 juta sama dengan 12 juta. 40% dikali 12 juta sama dengan 0,4 dikali 12 juta sama dengan 4.800.000. Selanjutnya ada metode satuan jam kerja. Metode satuan jam kerja adalah salah satu metode penyusutan aktiva tetap yang menghitung beban penyusutan berdasarkan jam kerja aktual suatu aset selama periode tertentu. Metode ini sering digunakan untuk aset yang penggunaannya bervariasi setiap periode, seperti mesin produksi atau kendaraan operasional. Rumusnya itu harga perolehan dikurang nilai aset dibagi total jam kerja. Yang kedua itu ada beban penyusutan tahun tertentu sama dengan penyusutan per jam kerja dikali jam kerja pada tahun tersebut. Contohnya soalnya yaitu harga perolehan sama dengan 150 juta, nilai sisanya 30 juta, total jam kerjanya 30.000 jam, jam kerja pada tahun ke-1 8.000 jam. Pertanyaannya berapa beban penyusutan untuk tahun ke-1? Jawabannya yaitu untuk mencari penyusutan per jam kerja 150 juta dikurang 30 juta dibagi 30.000 sama dengan 4.000. Yang kedua, untuk menghitung beban penyusutan tahun ke-1 yaitu 8.000 dikali 4.000 sama dengan 32 juta. Setelah itu kita akan membahas metode satuan hasil produksi. Metode satuan hasil produksi digunakan untuk menghitung penyusutan berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan oleh aset selama periode tertentu. Metode ini cocok untuk aset yang tingkat penyusutannya berbanding lurus dengan penggunaannya seperti mesin produksi. Rumusnya itu adalah harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi total kapasitas produksi. Rumus kedua itu ada penyusutan per unit dikali unit yang dihasilkan pada periode tertentu. Contoh soalnya harga perolehan sebesar 150 juta, nilai sisanya 30 juta, total jam kerjanya 30.000 jam, jam kerja pada tahun ke-1 itu 8.000 jam. Pertanyaannya berapakah beban penyusutan pada tahun ke-1? Untuk menghitung penyusutan per jam kerja yaitu 150 juta dikurang 30 juta dibagi 30.000 sama dengan 4.000. Yang kedua, beban penyusutan tahun ke-1 8.000 dikali 4.000 sama dengan 32 juta. Dan yang terakhir adalah metode unit produksi. Metode unit produksi adalah metode untuk menghitung penyusutan aset berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Metode ini berguna ketika nilai aset bergantung pada jumlah unit yang diproduksi, bukan masa manfaat aset. Nah, rumusnya yaitu harga peroleh dikurang nilai residu dibagi total estimasi unit produksi dikali jumlah unit yang diproduksi. Contoh soalnya, sebuah mesin produksi memiliki biaya penyusutan sebesar 120 juta dan diperkirakan dapat memproduksi hingga 100.000 unit selama masa manfaatnya. Pada tahun pertama, mesin tersebut berhasil memproduksi 20.000 unit. Berapa besar penyusutan mesin yang harus dicatat pada tahun pertama menggunakan metode unit produksi? Jawabannya 120 juta dibagi 100.000 sama dengan 1.200 per unit. Nah, untuk menghitung penyusutan tahun pertama yaitu 1.200.000 dikali 20.000 sama dengan 24 juta. Kesimpulan dari materi penyusutan ini yaitu penyusutan adalah proses alami atau sistematis yang dapat dihitung dengan berbagai metode sesuai dengan tujuan dan jenis aset. Pemahaman metode penyusutan membantu dalam membuat estimasi yang akurat baik untuk kepentingan akademik maupun praktis seperti pengelola aset dan perencanaan keuangan. Sekian presentasi yang saya paparkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.